Baiklah, saya akan membahas tentang mata kuliah kajian lingkungan hidup. Manusia mulai memperhatikan secara serius tentang ancaman, dampak, pengaturan, dan pemanfaatan lingkungannya. Ada periode dasawarsa pembangunan dunia ke-1 1960 sampai 1970. Para ilmuwan mengatakan bahwa bumi telah mulai terpolusi oleh hasil kegiatan manusia, di mana pemanfaatan sumber daya tanah, mineral, dan bahan bakar lebih besar daripada kemauan manusia untuk melestarikan sumber daya tersebut. Para ahli kependudukan berpendapat bahwa pertumbuhan populasi manusia di dunia lebih cepat dari pertambahan pasokan makanan untuk manusia. Padahal ilmu ekonomi antara orang kaya dan orang miskin tumbuh semakin besar. Kondisi tersebut telah mendorong perkembangannya disiplin ilmu lingkungan, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan yang ditempatinya. Ilmu lingkungan berkembang terus sampai menjelang abad 21 dengan melibatkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, masyarakat, hukum, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, ilmu lingkungan merupakan ilmu yang menekankan pada integritas materi dari disiplin biologi, ilmu fisik, dan ilmu sosial. Ilmu lingkungan berkaitan dengan perubahan sifat kimia, fisika, dan biologi lingkungan melalui kontaminasi dan modifikasi yang terjadi di udara, air, dan tanah seperti pertanian, industrialisasi, dan tindakan sosial lain, serta penerapan ilmu dan teknologi untuk mengendalikan dan memperbaiki kualitas lingkungan. Sejarah manusia dimulai pada saat nenek moyang turun dari pepohonan hutan di Afrika dan memulai kehidupannya dengan berburu dan berpindah tempat terus dilakukan untuk beberapa generasi. Pengaruh kegiatan manusia purba terhadap lingkungan dapat dikatakan sama dengan pengaruh kegiatan hewan lain, di mana alam masih mendukung perusakan yang dilakukan. Perubahan besar terhadap lingkungan dimulai saat manusia mulai mengembangkan pertanian. Dampak kegiatan pertanian sangat besar terhadap perubahan lingkungan maupun manusia. Ilmu lingkungan merupakan ilmu untuk mendapatkan pengertian tentang lingkungan hidup manusia dan dampak kehidupan manusia terhadap lingkungannya, dan juga pemecahan masalah-masalah lingkungan yang timbul oleh kegiatan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ditegakkan konsep lingkungan sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tanpa lingkungan, kita tidak akan bisa untuk hidup normal karena lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan untuk pertumbuhan, karakter, dan bisa pula untuk kesehatan. Lingkungan hidup menurut undang-undang bukan hanya mempengaruhi kelangsungan kehidupan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan makhluk hidup. Apabila lingkungan yang kita tempati keadaannya sangat kotor, maka banyak masalah yang akan timbul dari mulai terserang penyakit dan kematian. Hal ini dikarenakan lingkungan di sekitar mereka yang tidak layak untuk ditinggali ataupun lingkungannya kurang memadai. Paham determinisme. Seorang ahli geografi bangsa Jerman telah mengemukakan paham bahwa manusia dengan kehidupannya sangat bergantung kepada kondisi alam lingkungan. Konsep hubungan manusia dan alam. Berkenaan dengan hubungan manusia dengan alam lingkungan telah berkembang beberapa paham yang menjadi ciri pandang ilmiah pada masa tertentu. Sesuai dengan perkembangannya telah menjadi perbedaan paham tentang kedudukan serta peranan manusia terhadap lingkungannya. Paham ini ditekankan dalam ajarannya yang dikenal sebagai paham sesuai dengan teori Darwin tentang perkembangan kehidupan makhluk yang dikenal sebagai teori evolusi Darwin. Darwin mengemukakan bahwa makhluk hidup berkembang dari waktu ke waktu dan terjadi perjuangan hidup, seleksi alam, dan yang terkuat akan bertahan dalam proses kehidupan yang seperti ini. Faktor alam dan manusia yang menentukan. Paham posibilisme menurut E.C. Simple sebagai pengikut
Ratzel tidak lagi memandang alam sebagai faktor yang menentukan, melainkan sebagai faktor yang mengawasi kegiatan manusia atau setidak-tidaknya mempengaruhi kehidupan manusia. Masalah ekologi dan lingkungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran penduduk dunia dengan pengetahuan, ilmu serta teknologi yang dimilikinya telah membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Di sini manusia telah dipandang sebagai faktor yang aktif terhadap lingkungannya, sedangkan lingkungan, khususnya lingkungan alam, hanyalah memberikan kemungkinan terhadap perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, paham dan pandangan ini disebut paham atau pandangan posibilisme. Dampak positifnya misalnya sebagai peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan pada umumnya dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan, sedangkan dampak negatifnya berupa perusakan lingkungan oleh manusia. Daya dukung juga menjadi masalah ekologi dan lingkungan hidup karena berkaitan dengan sebidang lahan atau wilayah yang mendukung sejumlah populasi manusia untuk dapat hidup wajar dengan perlingkungan tersebut. Daya dukung adalah kemampuan sebidang lahan untuk mendukung kehidupan. Lingkungan yang berbeda memiliki data dukungan yang berbeda, sedangkan suatu lingkungan daya dukungnya dapat berkembang sesuai dengan kondisi faktor serta sumber daya yang mempengaruhinya. Berkenan dengan daya dukung lingkungan, Otto Sumarwoto dalam Nursip Sumadja mengemukakan faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan. Perkembangan hukum lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar pada lingkungan hidup, mengingat bahwa kenyataan lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggapi dan ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup bumi. Yang pertama, faktor ketidaktahuan. 2. Faktor kemiskinan. 3. Faktor kemanusiaan. 4. Faktor gaya hidup. Pemerintah Indonesia dalam menanggapi aksi lingkungan hidup sedunia mempertimbangkan bahwa dalam mendaya gunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UU nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut meliputi 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. 8. Daya tempuh lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam. 9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 10. Kajian
Lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KAIS adalah rangkaian analisis sistematis, penyeluruhan, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.